Halo guys, hari ini kita mau pasang head unit di mobil CX-5 dan juga ada penambahan DSP amplifier. Oke, kita sudah mulai proses pemasangan head unit. Jadi head unit asli bawaan mobilnya ini mati total dan juga layarnya kecil, kita ganti dengan layar 7 inch. Dan yang kalian perlu ketahui bila ganti head unit, kita menggunakan soket plug and play yang berwarna merah dan yang berwarna putih ini adalah soket asli bawaan mobil. Jadi soket warna merah adalah soket extension ini yang kabelnya nanti kita solder pemasangannya ke kabel head unit yang kita akan ganti, yaitu head unit Kenwood. Dan kabelnya ini kita solder satu persatu, setelah itu kita gunakan solasi bakar supaya aman guys. Jadi tidak mudah lepas. Biasanya orang tuh kabelnya diputar-putar lalu solasi biasa. Nah ini kita solder dan kita kasih solasi bakar. Jadi sangat aman dan tidak mudah lepas. Dan ini kalau sampai kabelnya semua sudah rapi, kita solasi lagi dengan menggunakan solasi kain. Dan ini adalah soket plug and play juga untuk antena radionya, jadi tidak kita potong ya. Tinggal soket plug and play, begitu pula kamera mundur. Menggunakan soket plug and play step down. Jadi upgrade-nya adalah penggantian head unit dan ada tambahan DSP-M. Untuk speaker, kita masih mempertahankan speaker Bose aslinya. Tapi saran kita sih harusnya diganti jauh lebih baik. Nah, sistem Mazda ini kenapa pada umumnya orang bilang Bose di Mazda CX-5 ini udah bagus? Karena ini aslinya ini bukan speaker biasa pada umumnya. Ini aslinya woofer. Lumayan besar ukurannya, jadi berbeda dengan speaker mobil Jepang lainnya. Di sini woofer, jadi bassnya sudah pasti cukup kuat. Kalau untuk orang tertentu sudah cukup katanya bassnya. Menurut saya masih belum ada low-nya ya. Tapi oke, nggak masalah. Dan di sini ini bukan tweeter guys. Biasanya kalau mobil standar tuh ini tweeter, ini tapi seperti full range. Jadi di sini cenderung keluar suara vokal dan treble-nya di sini. Itu sebabnya kenapa asli mobil CX-5 ini suaranya naik di atas dashboard. Dan juga terlihat seakan-akan suara standar mobil Mazda CX-5 ini ada di tengah ya. Nah ini karena ada center speakernya di bagian sini guys. Jadi dibantu lagi dengan penambahan speaker tengah di OEM mobil Mazda CX-5. Makanya sistem Bose-nya ini lumayan menarik dan bagus. Dan menurut saya pribadi sistemnya yang bagus. Kalau speakernya biasa aja guys. Nah ini untuk prosesornya menggunakan Gorthon GDT42. Kita letakkan di bawah jok bagian depan kanan ya. Ini adalah DSP built-in amplifier dengan daya 65 watt kali 4. Nah pada umumnya DSP-M ini kelas D ya, tapi untuk Gorthon ini kelas AB. Jadi suaranya jauh lebih halus ya, tidak kasar, dan tenaganya juga lumayan besar, yaitu 65 watt. Ini juga built-in Bluetooth, jadi kita bisa jadikan Gorthon ini sebagai player. Hasil suaranya juga jauh lebih bagus. Nah nanti kita simak ya hasil suaranya. Oke, kita lanjut untuk head unit. Ini kita ganti dengan menggunakan Kenwood, yaitu seri DMX 7522S. Ukuran layarnya adalah 7 inch. Ini sudah wireless Apple CarPlay dan juga wireless Android Auto. Dan juga bisa menggunakan USB mirroring, sudah built-in prosesor. Oke, ini adalah produk terbaru dari Kenwood ya, sudah bisa USB juga. Di sini ada Bluetooth audio, harganya juga cukup terjangkau guys. Di kisaran hanya 5 jutaan saja. Nah, ini fiturnya lengkap, yang seperti saya info, udah time alignment, crossover, sound effect, equalizer. Tapi ini kita nggak gunakan ya, karena kita sudah menggunakan DSP-M, dan sekarang kita simak tuning dengan Clio Pocket. Dan ini sedang kita ukur, menangkap frekuensi, dimana untuk menyetel time alignment di sini ya, tampilan dari prosesor Gorthon-nya. Untuk tuningnya kita menggunakan mic yang pada umumnya kita gunakan untuk tuning. Jadi posisi mic-nya ini kita letakkan di headrest bagian pengemudi. Kita ukur juga ketinggian pengemudinya seperti apa di posisi mic-nya. Baru kita tuning dengan alat Clio Pocket ini supaya dapat hasil yang maksimal dan juga presisi. Dimulai dari time alignment-nya, lalu crossover-nya, dan terakhir adalah equalizer-nya. Nah, hasil suaranya silakan menikmati guys.